Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayolah ikhwah, kembali kita lanjutkan kajian tafsir. Kita sudah sampai surat ke-7 ayat 41 ya Pak? 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sudah ini 40 sudah tentang ini kan. Onta masuk ke jarum tuh. 40. Ya. Tapi diulang nggak apa-apa, sepintas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sungguh orang-orang yang mendustakan. Jadi ada berdusta, ada mendustakan. Mendustakan lebih parah dari berdusta. Ya. Berdusta itu sifatnya sendiri. Dia nggak percaya itu. Itu namanya berdusta. Orang yang berdusta, nggak percaya. Tapi kalau mendustakan, mengajak orang supaya sama kayak dia. Jadi menularkan orang, memprovokasi orang, mempengaruhi orang supaya tidak percaya. Itu kadzdzabu. Wastakbaru, dan sombong. Sombong ini diambil kata kubra, kibir, besar. Ada di depannya istakbaru. Istakbaru itu menganggap dirinya besar. Beranggapan dirinya besar, berarti orang lain kecil. Nah, yang dikecilkan itu apa? Ya agama Islam, kecil. Maka untuk orang-orang seperti ini, ya, la tufattahu lahum, tidak akan dibuka untuk mereka. Tidak dibuka apanya? Abwabus sama, pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit nggak dibuka. Nah, buat apa pintunya ada di darat? Pintu yang kita miliki kan di darat. Buat apa pintu langit? Kepentingannya nanti yang berkaitan dengan langit, yaitu roh. Saat dipisahkan jasad dengan roh, artinya kematian, nanti pintunya tidak dibuka. Sebab roh itu sudah tidak lagi melewati pintu dunia. Kalau kita melewati pintu dunia, wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak akan masuk surga. Hatta bisa diartikan dua, ya, mengandung makna waktu. Sampai, ya, sampai ini kan bisa jarak, bisa waktu kan. Contohnya jarak dari Cilegon sampai Jakarta, itu jarak. Waktu
dari jam 4 sampai jam 5. Kan? Hatta ini mengandung waktu. Sehingga ada juga yang menerjemahkan sebelum. Ya, mari kita bahas. Bagaimana kalau diartikan dengan sehingga masuk jamal. Jamal masuk fi samil khiyat, ke dalam, masukkan ke dalam lubang jarum. Ya. Itu kalau diartikan sehingga. Kalau diartikan sebelum, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum jamal masuk ke dalam lubang jarum. Nah, jamal ini ada dua tafsirannya. Onta, bisa juga sesuatu yang besar. Ya, artinya benang kasur, tambang. Jadi ada yang mengartikan jamal itu onta. Sampai onta masuk jarum, lah kepremen ya onta masuk jarum, kan nggak sesuai. Kapan ada onta masuk jarum? Nah, ada yang mengatakan tambang. Tambang kan tahu kan? Beda dong tambang dengan benang, kan? Kalau benang masuk jarum lumrah, tapi kalau tambang masuk jarum, lah sampai modar nggak bakal bisa. Nah itu maksudnya, ini kiasan untuk pengertian tidak mungkin. Artinya sama, tidak mungkin. Tapi kalau jamal diartikan dengan onta, kayaknya kegeden gitu. Kegeden nggak mungkinnya gitu. Nah, kalau biasanya benang yang masuk jarum, lubang sampai benang masuk lubang jarum, ini wajar. Tapi sekarang tambang masuk lubang jarum, lah ya jarumnya jarum apa ya? Jarum pasti kecil ya. Nggak ada yang gede. Nah itu artinya gitu. Wa kadzalika, seperti itu, najzil mujrimin, kami membalas mujrimin. Mujrimin itu pelaku jarimah. Pelaku jarimah itu adalah pelaku perbuatan yang ada actionnya, jarimah. Sehingga kumpulan-kumpulan tentang kelakuan jarimah ini disebut dengan pidana. Pelaku pidana itu. Nah, pidana kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya jarimah. Pelaku-pelaku pidana. Dalam Quran, sesuatu disebut pidana kalau ada sanksinya. Sesuatu disebut pidana kalau ada sanksinya. Kalau di Indonesia, di negara kita ini ada 3 ya. Dalam undang-undang, yang paling tinggi makar paling tinggi ya, itu waduh kejahatan yang luar biasa, makar. Yang kedua kejahatan ya, kejahatan ini biasanya diancam dengan kurungan, biasanya berat, mulai dari 5 sampai seumur hidup. Nah, yang paling minim pelanggaran. Nah, biasanya ini lalu lintas, yang berkaitan dengan lalu lintas. Tapi tidak semua pelanggaran lalu lintas masuk pelanggaran, ada kejahatan, nabrak sehingga korbannya tewas. Tapi kalau soal melanggar lampu merah ya, traffic light, nah itu masuk pelanggaran. Biasanya pelanggaran ini diselesaikan dengan uang, makanya pengadilannya sumir. Sumir itu nggak boleh nggak boleh ngeyel. Kalau yang lain-lain nggak boleh ngeyel, ya ditanya oleh jaksa, kenapa kamu, oleh hakim, bla 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 bla, dituntut oleh jaksa kan. Nah, dia akan melakukan pembelaan, itu biasanya kejahatan. Tapi kalau sumir, Anda sudah melanggar dengan tidak menggunakan safety belt, maka disanksi dengan bayar denda sekian, ketok palu.
sumir, udah nggak bisa jawab. Itu namanya sumir. Jadi sepihak. Nah, kalau mujrimin ini kejahatan, lebih kepada kejahatan. Orangnya disebut mujrimin. Ya. Kelakuannya namanya jarimah. Kita lanjutkan. Ini sebenarnya sudah ditafsirkan kemarin ya. Jadi hadis-hadis saya berkatain dengan ini dari Bara bin Azib qala kharajna ma'an nabi fi janazati rajulin min ansar fantahina ila qabri wala mayul hadu fajalasa Rasulullah wa jalasna haulahu. Suatu saat ada sahabat yang wafat. Kami pun, kata ini yang cerita dari Bara bin Azib, saya dan Nabi ikut mengiring. Saat sampai di kuburan, ka'anna ala ru'usina thair, seakan-akan di kepala kami ada burung. Apa tuh maksudnya coba? Seakan-akan di atas kepala kami ada burung, artinya burung nemplok di kepala. Apa maksudnya? Kebayang? Bebas aja saudara berpendapat, supaya nggak ngantuk ditanya. Katanya orang yang satu-satunya makhluk di dunia ini yang bisa jawab manusia, yang bisa jawab. Jadi untuk mendeteksi Anda manusia atau bukan itu. Burung beo bisa ngomong tapi dia nggak bisa jawab. Kamu asalnya dari mana sih? Malah niruin. Kamu asalnya dari mana? Nggak bisa jawab. Satu-satunya yang bisa jawab itu manusia. Hanya saya suka begitu kepada murid-murid supaya mereka memahami kenapa harus nurut sama saya. Kenapa? Ini jawabannya kenapa? Kenapa Ustadz sering nanya kamu? Supaya Ustadz yakin bahwa kamu itu anak manusia. Jadi sulit dibedakan antara binatang dengan manusia. Sama makan, sama bisa jalan, sama bisa berdiri. Nah, bedanya itu bisa jawab. Jadi orang yang mengebiri, sebenarnya mengebiri, orang jawab langsung dipentung, orang jawab langsung dihalangi, itu sebenarnya tidak memanusiakan manusia sebenarnya. Wong dia ciri dia manusia itu bisa jawab kok. Nanya gitu. Orang nanya, kamu nanya mulu. Dusun. Itu sebenarnya tidak memanusiakan manusia. Oh, itu manusia kok. Jadi kalau dia bertanya, itu wajar. Nah, kita kembali ke sini. Jadi apa ini yang dimaksud dengan kata-kata seakan-akan ada burung bertengger di atas kepala kami. Coba yuk badian apa maksudnya? Saking mematungnya. Saking mematung. Melenguk atau orang melengguk. Kata guru saya, jenazah itu khotib bisu. Kenapa orang di depan jenazah meneng? Seakan-akan lagi nasihati. Seakan-akan si jenazah ini sedang menasihati. Jangan tertawa ya, kamu juga nanti kayak saya. Iya. Gitu. Seakan-akan begitu. Tapi itu orang yang gak keras hatinya, yang keras sama aja, jorangan, biasa aja. Malah di agama lain mah, kalau agama itu namanya malam kembang. Biasanya itu di Perbawa. Tahu kan Perbawa kan? Rumah duka di Cilegon ini namanya Perbawa, tuh deket Senejan. Itu kalau besok mau dikubur, malamnya pada datang. Ngapain mereka? Karena mereka ketemu dengan teman. Kalau kita mau kumpul ini kan sebenarnya murah ya. Orang Islam mau kumpul ini cukup datang ba'da sholat tuh. Pasti kan lagi ngumpul tuh. Jadi nggak perlu undangan. Karena dia kan sholat berjemaah terus. Ya urusannya sebentar, tapi orang kafir nggak bisa begitu. Maka itu kebanyakan kematian.
Kematian mereka ngumpul. Ngumpul ngapain? Untuk iseng sambil ngobrol, judi. Kadang-kadang totoan. Jadi dia gembira, oleh yang berduka juga seneng karena ditemenin. Pesta itu. Pesta, kalau besok mau dikubur itu pesta. Jadi makanannya itu mewah. Ya pokoknya kayak pesta begitulah. Makan-makan. Tapi biasanya bukan makanan berat karena malam kan. Biasanya snack, tapi snacknya ya enak-enak. Biasanya begitu. Nah, maka kita diminta berbeda dengan mereka. Dalam suasana duka jangan diwarnai dengan tertawa-tawa, gitu kan? Begitu juga jangan nularin nangis. Tapi nangis kan sesuatu yang alamiah. Mana bisa Islam sebagai ajaran menahan sesuatu yang alamiah. Biasanya dikendalikan. Ya nangis sih nangis, tapi jangan nyuara, jangan protes. Sesungguhkan mah biasa itu mah, karena tarikan nafas kan, ya kan? Tapi protes tuh nggak boleh. Waduh, kenapa kamu mati, nanti siapa yang nemanin saya? Itu yang nggak boleh. Itu seakan-akan memprotes takdir. Itu namanya meratap. Nangis mah nggak apa-apa. Nabi sering menyatakan jangan meratap. Suatu saat putra beliau Ibrahim wafat. Kemudian sahabat melihat mata beliau berkaca-kaca. Bukan berkaca-mata ya, berkaca-kaca. Matanya berkaca-kaca, berlinang air mata. Ya Rasulullah, nangis juga nih, bahasanya begitu. Sampean nangis juga. Jadi seakan-akan orang yang super power kalau nangis itu dianggap kelemahan. Contohnya jenderal, ya, panglima TNI, suatu saat nangis, cengeng, seakan-akan dihilangkan kemanusiaannya gitu kan, seakan-akan orang yang harus super. Toh dia manusia juga, Nabi juga manusia, dengan berlinang air mata. Ya, mata berlinang dia bilang, hati sedih. Tapi kita tetap tawakal pada Allah. Begitu kata Nabi. Hati mata berlinang, hati sedih. Tapi kita tetap ingat Allah. Itu yang penting, tidak protes. Ya siapa yang nggak menangis sih kalau ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi? Ya kan? Tapi jangan jawaban seorang janda, sampun sih nong, napik nangis. Sing sabar sih. Kula boten nangis, rakyat kula tinggal niki dede, ngan kula mikiri sinten gentose mengkini. Ngerti gak? Kalau udah lama di sini harus tahu. Saya mikirin siapa gantinya ntar nih yang cari nafkah ini. Saya bukan mikirin si kepergian suami. Nah, kemarin diceritakan ini secara singkat. Rasulullah lalu melanjutkan. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, seorang mukmin proses kepergian nyawanya itu seperti air yang mengalir dari mulut teko. Mulut teko kita tuangin itu mengalir, mengucur dengan mudah. Tuh. Itu juga karena dia iming-imingi. Nanti di hadis yang lain. Jadi intinya pencabutan nyawa itu memang proses yang menyakitkan. Cuma untuk orang Islam diiming-imingi. Diiming-imingi apa? Pemandangan surga, view surga. Lagi kagum-kagumnya begini, tarik gitu. Kali mau udah gitu. Jadi nyawa seorang muslim ketika dicabut intinya sakit. Cuma diiming-imingi pemandangan surga. Kan kagum tuh, ya kan? Karena pemandangan surga itu digambarkan oleh Rasulullah, mala ainun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at,
belum pernah didengar telinga, wala khatar ala bashar, bahkan belum pernah terlintas, terbayang sekalipun. Ya karena rasa itu susah. Rasa itu susah digambarkan. Kalau Bapak pernah makan sukro contohnya, apa itu sukro contohnya? Susah yang ngejelasin. Makanannya sendiri ya, pasti begitu. Tapi manusia itu adalah makhluk yang berbineka, makhluk yang berbudaya. Jadi setiap manusia mau melakukan sesuatu itu harus ngebayang dulu di otaknya. Harus ada imajinasi. Harus ada imajinasi. Maka itu yang menarik dia berbuat. Kira-kira bagaimana ya surga sehingga begitu menariknya? Oh, maka Allah gambarkan. Bocoran lah kisi-kisinya gitu. Tajri min tatihimul anhar, mengalir sungai-sungai. Kan gambaran hidup senang kan mengalir sungai, jernih, kerucuk. Bagaimana gitu kan? Terus gratisan. Orang Indonesia paling demen gratisan. Terus apa lagi yang membuat orang senang? Bonus, cuci gudang. Paling begitu kan? Pasti begitu. Sales, cuci gudang, bonus besar-besaran. Kan begitu. Nah, bonus itu dalam bahasa Arab fadlun. Fadlun nanti akan dibahas. Sebaliknya, nah, kalau ini singkat saja ya, karena ini sudah kemarin. Sebaliknya orang kafir berbeda. Ya, yang akan datang itu makhluk-makhluk kasar dalam bentuk aslinya, malaikat dalam bentuk aslinya. Kita kalau didatangi malaikat dalam bentuk yang indah sekalipun pasti pingsan. Itulah yang menyebabkan Nabi di awal-awal menerima wahyu demam. Nabi sampai demam. Ketika turun dari Gua Hira untuk pertama kali menerima wahyu, beliau langsung ada kata-kata itu. Ada 2 ayat yang artinya selimut, yaitu Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Surat 73 dan 74. Sama-sama artinya selimut. Itu di awal wahyu. Karena Rasulullah mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Itu baru turun dari Gua Hira. Apa sih yang menyebabkan Rasulullah begitu gemeternya? Karena semua pandangan Rasulullah ya tertuju pada wajah Jibril. Jadi begitu ngelihat begini, wajahnya semua wajahnya. Mungkin kita susah ngebayang bagaimana semua. Mungkin semut ditaruh di depan hidung kita begitu. Lah tuh gede temen kini irungi, mungkin begitu. Mungkin segede kubah ini. Kalau semut di depan hidung kita, mungkin seperti kita melihat kubah ini. Waduh, gede amat lubangnya. Nah, begitulah Rasulullah kaget. Waduh. Nah, maka membuat beliau demam. Nah, itulah sepintas ya saya sampaikan. Nah, sekarang ayat yang berikutnya. 41. Lahum min jahannama mihad wa min fauqihim qawash. Untuk mereka dari jahanam mihad. Mihad itu dasar. Ya, dasar ini apa? Karpet, tikar, permadani, itu namanya yang dasar. Mereka itu lelemek tuh, kalau bahasa Jawanya. Lelemek surganya, lelemek jahanam. Lelemeknya itu jahanam. Mereka nanti tinggal di sana, lelemeknya jahanam, api. Jadi bawahnya api. Wa min fauqihim ghawash. Atasnya ada sil api juga. Ditutup. Jadi modelnya oven. Di-open. Jadi bukan api berkobar-kobar begini terus udara terbuka, mending itu mah. Ini mah di suatu ruang yang tertutup, atas bawah api. Artinya apa?
matangnya betul-betul merata. Matangnya itu. Waduh, saudara sampai keringetan, keringet dingin, matangnya sampai rata. Ya, karena atas api bawah api. Ya. Nah, seperti itulah saudara. Jangan sampai itu terjadi ya pada kita ya. Wa kadzalika najziz zalimin. Seperti itu kami membalas orang yang zalim. Zalim itu maknanya adalah, pertama ada dua makna zalim. Orang yang kurang. Orang kurang itu kalau dalam bahasa gaul namanya PA. Tahu singkatan apa itu? Pak Dadang yang tahu. PA, kurang. Orang gendeng, kentir gitu. Satu. Yang kedua, mana zalim itu wad'u syai' fi ghairi mahalih, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah membalas ketidakberuntungan. Contohnya ada baut plus, ya, diselesaikan dengan minus. Pokoknya kebuka aja. Akhirnya ledeh tuh. Soak. Begitulah Allah membalas orang yang tidak proporsional. Kunci L. Kan mestinya pakai kunci L. Ini pakai minus. Pokoknya asal kebuka aja. Asal-asalan. Akhirnya soak. Begitulah Allah membalas. Itu yang kecil-kecil sebenarnya sudah kita derita. Apa saja yang salah tempat, salah pakai, itu akan berakibat kecil atau besar. Besarnya nanti oleh Allah. Ya. Nah, itu pengertian dari ayat ini. Bagaimana pendapat ahli tafsir? Yaqulu jalla sana'uhu li haula alladzina kadzau bi ayatina wastakbaru anha min jahannama mihad. Allah menyampaikan ancaman kepada mereka yang mendustakan ayat-ayat dan sombong, bahwa kelak mereka akan mendapat lemek, mendapat tikar dari api neraka jahanam. Wa huwa mamtahaduhu mimma yaq'udu alaihi. Artinya yang namanya mihat itu sesuatu yang diduduki, lambarannya, tatakannya, kalau ibarat cangkir, tatakannya ini api jahanam. Wa min fauqihim ghawash. Begitu juga di atasnya ada ghawash. Ghawash itu lapisan. Sil. Apa maksudnya sil itu? Biar nggak bisa keluar kan? Kalau kita ini masang itu selang pipa, kan dikasih sil tuh. Iya, biar nggak bisa keluar. Wah, gitu kan. Artinya di sirane bisa meronobai, nggak bisa. Makanya Rasulullah pernah menggambarkan Abu Talib, paman beliau, yang berakhir dengan tidak mau menyatakan diri sebagai muslim. Tapi beliau mendapat diskon api neraka. Artinya beliau, apinya yang membakar diri beliau itu hanya sebatas mata kaki. Yang kedua, tempat beliau boleh ngalih-ngalih. Jadi aku lihat dia berjalan-jalan ke sana kemari, dan apinya membakar sampai mata kakinya. Tapi kulihat otaknya memburai katanya. Poloknya ini pada keluar. Padahal cuma kakinya doang yang terbakar. Nah, itu bedanya dengan orang yang tidak berjasa. Abu Talib ini kan jasanya luar biasa, kalau mau hitung-hitungan mah. Gak ada apa-apanya kita. Berapa puluh tahun beliau membackup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gak tanggung-tanggung, ngadu nyawa. Mau diserang Rasulullah, sepanjang masih ada saya, jangan lakukan. Sampai satu saat terus tersudut. Lalu mereka melakukan negosiasi kepada Abu Talib.
Wahai Abu Talib, satu-satunya orang yang masih didengar oleh Muhammad adalah kamu. Kata kakak adiknya, kata saudara-saudara Abu Talib. Tolong beritahu dia, hentikan kegiatannya atau nyawa melayang. Nah, ini. Sudah sampai ke nyawa atau nyawanya terancam. Abu Talib pun melakukan apa yang disarankan oleh saudara-saudaranya. Apa jawaban Rasulullah? Itu jawaban yang terkenal. Wallahi, demi Allah, la wada'u syamsa fi yamini, andaikan mereka meletakkan matahari di kananku, di sebelah kananku, wal qamara fi yasari, dan bulan di sebelah kiriku, ma taraktuhu, aku tidak akan gengsir, tidak akan berubah sedikit pun. Aku hanya dihadapkan satu dari dua, mati atau menang. Nah, itu yang dulu diteriakkan oleh pahlawan kita. Apa itu? Menang. Apa gimana ya? Merdeka. Mati. Nah, itu sama dengan teriakan Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan menang atau mati. Jadi sangat sangat membara, bergelora. Ya. Itu di tengah-tengah himpitan begitu banyak tekanan-tekanan dari para musuh-musuhnya. Nah, itu keluar pernyataan Rasulullah. Aku dihadapkan satu di antara dua, menang atau mati. Nah, kita kembali ke sini. Wa kadzalika najzi dzalimin. Begitulah kami membalas orang-orang yang zalim. Nah, biasanya Quran memang adil ya. Setelah membahas orang yang tidak baik, kan orang yang baik bertanya-tanya, gimana nih nasib kita-kita? Begitu kurang lebih kata orang Betawi. Dia orang mah pada begitu nih. Gimana kita-kita ini? Nah, maka Allah menjelaskan, walladzina amanu, sementara orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, bukan sembarang amal, tapi yang salihat. Salihat itu yang masyru', yang sesuai dengan syariat. La nukallifu nafsan, kami tidak membebani seseorang illa wus'aha, kecuali kekuatannya, sesuai dengan kekuatannya. Jadi kata-kata la nukallifu nafsan illa wus'aha ini sebenarnya kata-kata nyempil gitu loh. Ya, seharusnya kata-kata ini kalau mau lurus, dan orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu penghuni surga. Tuh, ya. Jadi mestinya gitu kalau nggak ada nyempil. Hum fiha khalidun, mereka kekal di sana. Tapi kenapa disempilin? Maksudnya begini, orang yang beriman dan beramal saleh kan terkesan amal soleh itu berat loh. Allah turunkan, kami tidak membebani kecuali kuat sih. Amal soleh itu pasti kuat dijalankan. Karena itu amal soleh ini mulur mungkret, elastis. Ya, nggak semua orang menjalankan sholat harus berdiri. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya duduk. Kalau nggak bisa berbaring. Kalau nggak bisa ketap-ketip, pakai mata, isyarat. Kalau nggak bisa ya disolatkan, udah berakhir. Kedip aja udah nggak bisa tuh. Ya, begitu juga haji. Nah, haji itu kan tempatnya jauh, biayanya besar. Ya kalau mampu, manistata ilaihi sabila. Pokoknya yang menghadapi keberatan-keberatan itu pasti ada levelnya. Enggak semua, tapi yang tidak berat, begitu juga baca Fatihah kalau bisa. Nah, bagaimana untuk orang yang pertama-tama Islam kan nggak bisa langsung bisa Fatihah, baca yang bisa, terjemahnya sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari kamu baca Fatihah itu. Allah cuma seneng kamu nurut. Kita berkurban, siapa yang makan daging? Ya kamu juga.
Kamu yang cari binatangnya, kamu sembelih, kamu makan sendiri. Maka Allah menyatakan la yanalallahu luhumuha. Bukan daging yang sampai kepadanya. Wala dima'uha, bukan pula darahnya. Kan darahnya nggak disedot, dagingnya nggak hilang. Kamu juga yang nyate, kan? Walakin, akan tetapi yanaluhut taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaanmu. Nurutnya itu loh. Sama dengan kita hubungannya dengan anak. Kenapa sampean kok lebih sayang pada anak tertentu di antara anak-anak yang ada? Apa yang membuat sampean sayang itu apa? Kayaknya, kuasanya, bukan, nurutnya itu loh. Kurang lebih begitulah saudara dengan saya juga. Nurutnya itu loh. Dia omongi proaktif sih kan, mendukung kita. Bener gak? Yang nakalnya kebangetan masa sih sayang sama dengan yang gak nakal? Pasti beda. Orang tua nih kebanyakan nih, ketika seseorang sudah tua dan dia dihadapkan mikir gitu ya, hidup sendiri, terus kalau terjadi apa-apa gimana, jadi dia harus memilih tinggal dengan salah satu dari anaknya. Biasa yang dipilih itu bukan yang kaya, nggak selalu gitu, tetapi yang nyaman buat dia. Dia udah tua, teman hidupnya sudah tidak ada, nanti saya kalau ada apa-apa siapa yang ngurus saya? Jadi udah papa pilih aja mau di mana. Rumahnya anaknya lebih dari satu. Yang dipilih itu biasanya yang nyaman buat dia. Dan nggak selalu kaya. Satu. Yang kedua, orang anak yang dipilih itu ya biasanya berkah. Setelah ditinggali ibunya itu ada penambahan. Tadinya miskin, tapi dia terima begitu saja. Kan dengan ada ibu, ada bapak, kan tambahan personil, tambahan biaya kan. Nah, tapi ternyata Allah bisa mengimbangi. Tapi ya cukup aja gitu. Nah itu, terbukti. Ada seorang mengatakan, saya kalau ibu masih hidup, saya selalu minta agar ibu yang mengucapkan keinginan saya. Bu tolong sih didoakan dakulane lulus sih. Semua permintaan yang saya ajukan lewat mulut ibu cepat berhasil. Ada orang yang melakukan statement begitu, testimoni. Tapi setelah ibu wafat, mbuis pirang balen kita ngedoa or dijabah gitu. Dia bilang gitu, angel. Jadi ibu itu begitu, suaranya itu sangat. Makanya ibu berhati-hati ya dalam memberikan pernyataan, testimoni. Kurang ajar jadi kurang ajar, goblok jadi goblok, anaknya diwadani goblok jadi goblok, aturan terbuka jadi tertutup. Itu gara-gara mulut. Nah selanjutnya, jadi Allah ingin menyampaikan pada kita, sungguh dan orang yang beriman dan beramal soleh, padahal orang untuk mengamalkan soleh itu nggak sulit, sebab yang kami bebankan itu ora sepire gitu maksudnya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Ya, contohnya kita bekerja di perusahaan, karena order perusahaan banyak, padahal menghadapi liburan panjang, jadi terpaksa perusahaan mengeluarkan kebijakan harus piket. Nggak semua karyawan mau kan diperlakukan itu, karena itu diberi insentif. Berapa kira-kira insentif terbesar yang diberikan kepada karyawan? Bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan insentif Lailatul Qadar, bisa dijaring di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Katakanlah 10 hari lah, berarti kalau sehari itu 24 jam, berarti 240 jam. Ya kan? 240 jam dikurangi separuh,
karena adanya di malam. Ya namanya juga Lailatul Qadar, malam. Berarti kan malamnya. Tapi untuk membackup malam kan siangnya harus bugar kan? Berarti 120 jam. Berapa dibayarnya? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sama dengan gaji 1000 bulan. Kenapa Allah menyatakan gaji bulan? Itu karena gajian kita. Kita dapat penghasilan bulanan. Kalau Anda punya uang yang diterima dari perusahaan, kemudian diukur dengan penggaris tebalnya 0,5 senti, maka begitu dapat Lailatul Qadar menjadi 1000 kali. Kalau 1 senti, setiap bulan dapat 1 senti, begitu Lailatul Qadar 1000 senti. 1000 senti itu sama dengan 10 meter. Uang ditumpuk ke atas. Begitu Allah memberikan balasan dengan kerja tambahan Lailatul Qadar. Nggak wajib. Piket di masjidnya. Ya kan? Ini kan perusahaan Allah. Baitullah kan. Rumah Allah, suruh piket ronda di rumah Allah. Ya. Dapat 1000 kali gaji biasa. Mana ada perusahaan yang bisa bayar segitu? Nah itu. Jadi bayaran Allah itu gaji bukan itu. Kalau dibayar segitu tuh gaji bukan kira-kira. Nah itu angel dijawabnya itu. Ya karena itu namanya fadlun, imbuhan, imbuh. Contohnya saudara menjadi pembeli, saya penjual. Karena sudah kenal, berapa sekilonya? 100.000. Contohnya gitu kan? Contohnya ada benda, ada barang yang dibeli 100.000. Tapi setelah di kilo 100.000, tak tambahin lagi. 2 kilo nambahnya itu. Nah yang 2 kilo ini ibu bukan? Ibu bukan. Kayaknya susah disebut ibu mah semet. Kan begitu. Kita bekerja di dunia ini, katakanlah usia kita 100 tahun lah. 100 tahun udah jarang. Dipotong 15 karena usia dewasa kan. Jadi bekerja 85 tahun. Nanti dapat surga seumur-umur gak ada tahunnya. Kalau ada satu rumah disewa oleh kita, berapa sewanya? 1 miliar. Mahal nggak tuh? 1 miliar. Nah, yang bener. Tapi untuk 1000 tahun. Lah murah. Ya kan? Surga ini bukan 1000 tahun, selamanya. Nggak ada batasnya. Nah itu pantas makanya itu. Jadi nggak cocok gitu loh. Karya kita untuk Allah ini dibayar dengan segitu tuh nggak cocok. Nah, pemberian Allah membalas dengan surga itu gaji apa bonus tuh? Nah, ulama berbeda pendapat tentang begitu aja. Enggak, itu gaji itu. Sebab itu tidak akan dapat kalau dia nggak bekerja. Nah, tapi kan bayarannya jomplang. Kerja sedikit, bayaran terlalu besar. Nah itulah Allah. Ya. Tapi itu special for you. Bukan sembarang orang. Kalau orang lain yang bekerja seperti Anda, tidak muslim, no. Gak dapat. Jadi khusus buat Anda. Nuzulan. Nuzulan itu adalah bentuk penghargaan. Nuzul. Min ghafuri rahim. Dari sisi Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terus apalagi yang diberikan untuk ahli surga? Wa naza'na ma fi sudurihim. Dan kami cabut, kami bebaskan apa-apa yang ada di dalam dada mereka. Min ghillin, dari unek-unek. Unek-unek itu apa? Unek-unek. Unek-unek, penyakit hati. Ada sesuatu yang gak nyaman kan? Nah, itu dicabut semua, dibebaskan.
Jadi orang-orang yang berhasil masuk surga sudah tidak punya lagi penyakit hati. Kan kita begini ya, kadang-kadang ini nggak rasional. Kita ini kadang-kadang nggak rasional berpikirnya karena dipengaruhi oleh penyakit hati. Contohnya teman kita berhasil, kok kenapa kita sedih? Gitu. Kenapa kita bersedih ketika orang berhasil? Kan dia teman kita, dia kan saudara kita, harusnya kita kan senang. Ciri orang dengki itu kan dua, ya, suka kalau orang berduka, berduka kalau orang suka. Contohnya kita lagi gandengan dengan teman kita, ngusruk dia, syukur, nah, itu dengki itu. Loh, kena musibah kok malah disyukurin, bukan ditolong. Syukur. Itu diam-diam itu kita kena penyakit hati. Harusnya kan ditolongin. Kalau teman kita berhasil, alhamdulillah. Kalau kita bersih ya. Kalau dia lagi berduka kita tolong. Harusnya kan begitu. Itu netralnya tuh begitu, jernihnya hati. Sama Anda memperlakukan anak. Katakanlah gaji Anda sekarang 5 juta. Anda didik anak dengan keterampilannya, diterima kerja, gajinya 15 juta, protes gak ada? Hah? Gimana perasaan Anda? Bangga apa sedih? Waduh, sedih amat, Bapak gak bisa ngalahin kamu. Gak mungkin lah. Seperti itu kita memperlakukan orang. Seharusnya alhamdulillah kamu sukses. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar lebih baik daripada kita, itu keberhasilan kita, saudara. Keberhasilan kita. Anak kita lebih dari kita, tapi lebih dari dalam hal yang positif ya, bukan yang negatif. Kan lebih itu ada juga yang negatif kan. Lebih pinter, lebih sukses, lebih soleh. Itu keberhasilan kita. Jangan sedih. Mereka itu tidak mungkin berhasil kalau kita nggak hidup. Ada sentuhan kita gitu loh. Ada sentuhan kita. Jadi kalau lebih berhasil, alhamdulillah. Kecepretan nggak? Kecepretan karena seperti luber, tahu nggak luber tuh? Kita ngisi air tuh, terus saja. Lama-lama sudah penuh, pasti luber yang di dekat itu pasti kebagian. Tapi kalau dia nggak cukup, bagaimana dia mau ngasih Anda? Kan dia juga sama butuh. Jadi kalau sama orang baik, jangan ada rekayasa. Suruh yang sukses, ayo terus. Karena saya tahu dia orang baik. Itu falsafahnya. Nggak usah diomong, pasti dia ngasih. Anak yang sudah baik, Pak, doakan saya, tak doakan. Langsung di depan dia, ya Allah, semoga anak saya berhasil. Nggak usah ditunda, yang nanti nggak usah. Takutnya lupa. Siapa tahu, kita tidak pernah tahu, ucapan yang nggak seberapa, komentar kita terhadap anak, itu menjadi kenangan. Ya Allah, saya berhasil begini karena Bapak suka. Saya minta doa, langsung berdoa. Itu, jadi kita jangan sepelekan hal-hal yang kecil, bisa menjadi memori yang luar biasa bagi orang yang melihatnya. Nah itu ya, jadi nanti orang yang masuk surga dengan bagian masing-masing, contohnya saya bagiannya lebih besar dari Pak Andi, jangan iri nanti. Enak aja mengatur dewek supaya sedang gembira. Saya lotengnya 12, Pak Andi cuma 1, jangan iri. Wajar. Dulu nggak mau ngajar sih, nggak mau ngimamin. Kan ganjaran orang Islam tuh, waduh luar biasa banyaknya. Keluar toilet dapat reward. Masuk dapat, mau menjamah istrinya dapat, habis dapat. Ya Allah, banyak amat sih. Itulah orang Islam. Panen terus. Kan di surat Ibrahim ada itu.
Ya, diibaratkan orang Islam itu seperti pohon yang ditanam, asluha sabitun fil ard, tertancap di dalam bumi, wa far'uha fisana, cabangnya tinggi menjulang, ukuluha tu'ti ukula kulahin, panennya setiap saat. Menghadap, Pak, baik, gimana kabarnya? Dapat. Kan? Senyum, dapat. Waduh, banyak amat tuh. Saya kan ada game tuh. Kalau ada titik-titiknya itu kena tuh, dapat. Ini dapat. Waduh, sana sini dapat. Gerak sedikit dapat. Tidur dapat, bangun dapat. Astagfirullah. Sampai nggak masuk surga, kata Omai Rama, keterlaluan. Ya kan? Jadi kita ini dikerumuni oleh banyak pahala orang Islam. Lalu kebaikan orang Islam ini disebut gila. Gila. Kita disebut gila, crazy. Kenapa? Lah wong satu tempat kok didatangi 5 kali. Nggak jual, nggak beli. Ya memang begitu orang beriman. Kan kita datang ke sholat masjid 5 kali sehari semalam. Coba Anda tunjuk bukan masjid, datangi 5 kali sehari semalam, tunjuk ada mall di mana toko itu, Anda datangi 5 kali sehari semalam, beli enggak, jual enggak, lama-lama ditimpuk sama kasir. Kalau kita kan datang ke masjid, polos, pulangnya polos. Kecuali Anda datang ke masjid bawa sajadah, pulang bawa karpet, beda lagi, ya kan? Terus di bulan puasa mengatur makannya terbalik, makan minumnya terbalik. Nanti setelah selesai bagi makanan gratis, kan zakatul fitri itu. Di Idul Adha potong hewan bagi gratis, nggak ada syarat. Begitulah orang Islam mestinya begitu. Tapi setan ini tidak suka kita bahagia. Setan itu selalu mencari celah bagaimana supaya orang ribut, supaya suami dan istri itu bertengkar, supaya rakyat dan pimpinan berkelahi. Dibuat begitu, senang dia. Nah, setan ini sebenarnya menguntungkan kita. Kok menguntungkan? Lah ya, kalau nggak ada lawan, cenderung kita tuh lembek, ya kan? Sekolah nggak ada ujian, menang bayi orang belajar orang. Begitu tahu besok ujian, waduh, sampai nggak tidur. Wah, ada kopi kok, kacang garing, wah numpuk. Oh, kenapa malam-malam sebelumnya nggak begitu? Nah, itulah manusia, namanya manusia tuh begitu. Begitu nggak? Kalau kita menghadapi bahaya itu baru gitu. Kalau ini encer-encer saja. Makanya Pak Soekarno pernah mengatakan, aku tidak suka kenyamanan, karena nyaman itu membuat kita terlena. Membuat terlena. Dengan nyaman itu, wah anteng, udah. Tahu-tahu ada serangan, udah. Ya, kita tidak mampu menghalaunya. Nah, tajri min tahtihimul anhar, mengalir dari bawah mereka sungai-sungai. Kalau kita kan mengalir ini bagaimana? Aliran air di dunia ini menggunakan pipa, ya kan? Kalau yang buatan tuh pipa, paling tidak ada kanal. Tapi aliran air di akhirat ini, di surga ini tidak pakai kanal. Kalau kita ngelihat air mengalir itu kan pasti sungai, solokan gitu kan. Ini katanya airnya mengalir nggak pakai kanal. Jadi nggak pakai pembatas itu. Bagaimana ya? Ya udah nanti aja lah. Kalau susah, angel nih mikirinnya, angel. Jadi air itu berdiri sendiri. Maksudnya dia mandiri gitu, mengalir itu nggak pakai tempat. Kalau di dunia ini kan sifat air itu kan menyesuaikan tempatnya, nggak bisa lepas dari tempat kan air itu. Tapi di akhirat nanti tidak memerlukan tempat, mengalir bedewek.
Iya. Setiap apa yang ada terlintas dalam hati langsung ada. Waduh, pengen duren dia. Ya langsung ada gitu. Jadi yang bijinya kecil, dagingnya empuk. Waduh, kebayang itu loh. Langsung si pohon duren itu mendekat. Yang menyajikan anak-anak kecil. Ai sirning kene. Waduh, senengnya. Begitu katanya kehidupan surga itu. Seperti itu. Hal-hal yang menjadi nikmat di dunia tidak akan dihilangkan. Apa yang menjadi puncak nikmat di dunia? Kan cuma 3, saya pernah jelasin itu. Ya, yaitu apa? Tidur ngorok. Sampai kaca bergetar. Kalau nako tidak kuat, mental semua itu. Yang kedua, makan lahap. Yang dimakan mah nggak seberapa. Godong tangkil, keringetan, waduh, ngos-ngosan kayak kerja berat. Itu nikmat. Jangan dipaido. Yang ketiga, berhubungan lancar. Itu puncak dunia. Masa sih? Iya. Orang kaya raya, depositonya banyak, setiap malam ngitungin eternit. Udah wayanya tidur, nggak tidur-tidur. Aduh, susah tidur saya. Apa nikmatnya itu? Apa nikmatnya? Makanya saya mengatakan nggak nikmat jadi pejabat itu. Apa nikmatnya jadi pejabat? Orang kok berduyun-duyun nyari. Saya pernah diajak oleh ketua DPRD di pelantikan, awal-awal pelantikan. Setelah itu kan dia ngilang, saya ngomong tuh, susah ditemui karena teman saya. Di awal-awal dia dilantik, diajaklah ke kantor dia. Saya melihat papan tulisnya penuh dengan jadwal. Astagfirullah, lah nggak mau lah saya. Orang kepengen tuh. Penuh dengan jadwal. Kan kita butuh istirahat. Kita butuh kenyamanan. Buat apa dihargai orang nangis dalam keramaian, sepi dalam keramaian, ya kan? Sedih dalam kebahagiaan. Orang mau bahagia, saya sedih. Seorang pemimpin harus pasang muka, kalau bisa dilem tuh, senyum saja. Padahal lagi sedih, suasana hatinya sedang sedih, tapi dipaksa harus senyum menghadapi audien. Apa bahagianya? Belum lagi di akhirat. Anda menjadi pemimpin, kalau sampai ada lubang yang menjatuhkan orang, bawa bakso sehingga belarakan, padahal dia nggak punya uang kecuali bakso saja, tanggung jawab akan ditanyakan di akhirat. Sampai dia terjatuh karena lubang, itu akan ditanyakan di akhirat. Bayangin, waduh, berapa rakyat saya? Sana sampai ke sini, waduh, saya nggak bisa ngawasin. Nah, jangan. Makanya Umar bin Khattab itu selalu belusukan. Karena dia khawatir, jangan-jangan nanti nuntut itu. Sampai-sampai terlontar kata-kata dari seorang janda, seorang wanita. Dia menyaksikan seorang ibu yang sedang masak. Anaknya nangis. Nangis terus. Begitu dideketin, ternyata yang dimasak batu. Lah kapan mau matengnya batu? Jadi hanya untuk cover saja supaya anak bentar lagi sampai tertidur. Saking capeknya nangis. Ini kenapa Anda bisa begini? Ini semua Umar. Ada yang Umar yang lagi nyamar itu. Umar ini, kelakuan Umar. Nanti di akhirat tak tuntut. Loh, gimana asal mulanya? Dia memberangkatkan suami saya, nggak ada kabarnya. Apa ya mati? Apa ya masih hidup? Kalau mati saya mau nikah lagi, gitu kan? Maksudnya di ke medan perang. Apa mati? Apa hidup? Ini nggak ada beritanya. Saya juga nggak di cover kepentingan hidupnya. Nanti di akhirat tak tuntut. Waduh, bergetar Umar. Kalau kita tempeleng sih, konon pasti begitu kalau kita. Langsung dia monggok bahan baku ya, kalau dulu kan gandum.
Stafnya minta, udah saya aja. Kamu mau nanggung dosa saya? Dimaki-maki malah. Dia ponggok sendiri. Kemudian dia proses sampai jadi makanan. Dia kasih makan anak-anak itu sampai tertidur lagi. Baru dia puas. Ibunya heran, kok ada orang begini? Siapa ini orang? Umar. Astagfirullah. Minta maaf ibu itu. Nah itulah para petinggi-petinggi kita. Semoga Allah melimpahkan pahala pada kita atas kehadiran kita taklim pada pagi ini. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan secara khusus kita selalu tidak henti-hentinya berdoa untuk anak-anak kita, semoga dimudahkan hidupnya, penuh berkah, dan ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.